Hari ini kita akan melakukan podcast di mana tamu kita sangat spesial. Bapak Andi Wijayanto adalah Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Lembaga Ketahanan Nasional atau disingkat dengan Lemhanas adalah lembaga pemerintahan non-Kementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pendidikan pimpinan tingkat nasional, pengkajian strategi ketahanan nasional dan juga pemantapan nilai-nilai kebangsaan. Nah, hari ini kita akan berbicara mengenai dampak digitalisasi bagi perekonomian dan ketahanan negara. Mari kita belajar dari Pak Andi Wijayanto dan juga nanti saya akan ada tamu lainnya, Bapak Resa Yogaswara sebagai Ketua Perpi dan juga Bapak Bruce dari ahli cyber security. Big data yang kita kumpulkan melalui digital bisa menumbuhkan perekonomian, namun bisa juga membahayakan negeri ini. Kami, Perhimpunan Riset Pemasaran Indonesia, asosiasi yang membawai seluruh perusahaan marketing riset di Indonesia, meyakini betul bahwa data menjadi penting ke depan. Apa yang kita olah, apa yang kita analisa dapat menumbuhkan perekonomian, namun keamanan data menjadi hal yang penting untuk kita jaga. Dengan integritas tinggi, dengan profesional, kita tetap mendukung bahwa data harus aman, data harus tersimpan dengan baik, sehingga kedaulatan negara tetap terjaga. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Terima kasih hari ini kita bisa berkumpul bersama. Di pagi yang bahagia ini saya sudah bersama dengan Bapak Andi Wijayanto. Pak Andi Wijayanto adalah Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Halo Pak Andi, apa kabar? Baik Mbak, terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih Pak. Kemudian bersama kami sudah ada Bapak Resa Yogaswara. Pak Resa Yogaswara adalah Ketua Umum dari Perpi, Perhimpunan Riset Pemasaran Indonesia. Halo Pak Resa, apa kabar? Mbak Vika, salam sehat Pak Gubernur, Pak Bruce. Salam sehat Pak. Baik. Dan juga di sini di hari berbahagia ini saya sudah bersama juga dengan Pak Bruce Hananda. Pak Bruce adalah Chief Information Security dari SNI Cyber Security. Halo Pak. Selamat pagi Mbak Vika. Iya, sehat-sehat semuanya sehat, kita ya sehat, hari ini di hari Iya. ending dari hari puasa nih hari ini. Baik. Oke, hari ini kita memiliki topik yang cukup menarik di mana topik kita adalah dampak digitalisasi bagi perekonomian dan ketahanan negara. Ini saya mengundang yang benar-benar tepat nih di sini Pak Andi. Pak Andi, boleh nggak dijelaskan bagaimana sih Pak secara singkat mungkin ya peran Lemhanas dalam digitalisasi ini dan juga keterkaitannya dengan ketahanan negara, karena sekarang digitalisasi ini sudah tidak bisa dihindarkan gitu ya Pak ya? Ya baik. Pada saat saya dilantik sebagai Gubernur Lemhanas 21 Februari 2022, lebih dari 1 tahun yang lalu, Presiden Jokowi itu memberikan saya 2 level penugasan ya. Penugasan pertama itu terkait dengan tugas strategisnya, di mana Lemhanas harus melakukan analisis geopolitik, menguatkan kebangsaan ketahanan nasional kita sembari mencari terobosan-terobosan untuk membuat Indonesia berubah menjadi negara maju bertransformasi ke 2045. Ya. Itu tugas strategis pertama. Nah, tugas kedua, kami diberikan tugas oleh Presiden untuk fokus ke 5 kajian. Yang pertama tentang IKN, yang kedua tentang ekonomi hijau, ketiga tentang ekonomi biru, keempat tentang demokrasi, yang kelima yang relevan dengan topik hari ini, transformasi digital. Jadi kami harus memikirkan dikaitkan dengan tugas pertama, membandingkan posisi Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain misalnya. Jadi kami mencari indeks-indeks digital yang ada di dunia, lalu kira-kira kalau negara terbaik seperti katakanlah hari ini Finlandia,
Estonia atau Singapura, Amerika Serikat, itu skornya 5, dan negara-negara terburuk seperti yang ada sebagian besar di negara-negara Afrika itu skornya 1, maka Indonesia itu bergerak menuju 3. Oke. Kita masih di level medium, Ya. Itu bisa dilihat dari indeks keamanan cyber, itu bisa dilihat dari kelengkapan regulasi kita punya doktrin dan seterusnya. Nah, lalu kami membuat kajian tahun lalu, masih berlanjut tahun ini. Kami menamakan kajiannya itu tentang kerangka arsitektur transformasi digital di Indonesia. Kami mulai dengan debat, apa sih sebetulnya doktrin digital di Indonesia? Ya. Kata yang mau kita padankan atau kita sandingkan dengan kata digital di Indonesia itu apa? Apakah kata kedaulatan? Apakah kata keamanan? Baik. Apakah kata ketahanan? Atau kata konektivitas? Lalu pada akhirnya kami sekarang masih dalam kajian, kami mulai dulu dengan kata konektivitas. Baik. Dan connectivity, karena itulah inti dari teknologi digital. Ya. Teknologi digital itu ada untuk membuat kita lebih mudah terhubung satu sama lain, ya bukan saja di Indonesia tapi juga di tingkat global, yang membuat semua waktu itu menjadi now. Ya, Ya. kita bisa menggali 50 tahun yang lalu menjadi data sekarang. Ya. Kita bisa memprediksikan kita ke 2050 menjadi data sekarang. Semuanya menjadi now. Nah, itulah konektivitas. Jadi di tahap ini kami sedang melakukan kajian kalau doktrin yang kita pakai adalah doktrin keamanan konektivitas digital. Nanti di situ akan turun regulasinya seperti apa, kebijakannya seperti apa, program anggarannya seperti apa, organisasi yang dibutuhkan seperti apa, sumber daya manusia yang harus disiapkan seperti apa, dan terakhir yang paling penting sebagai landasannya adalah adopsi teknologi yang dibutuhkan seperti apa. Baik. Itu yang kami sebut sebagai kerangka arsitekturnya, lengkap mulai dari doktrin sampai ke level adopsi teknologi yang dibutuhkan. Jika ini nanti kami selesaikan tahun ini, maka diharapkan kita bisa merancang satu proses transformasi digital Indonesia pada saat nanti Indonesia tahun 2050 menjadi negara nomor 4 dunia secara ekonomi setelah Cina, Amerika Serikat, dan India. Itu kira-kira yang sedang kami lakukan di Lemhanas tahun lalu dan tahun ini. Baik, luar biasa sekali ya Pak ya untuk perjalanan menuju era digitalisasi ini. Nah, setelah ini saya pengen loncat sendiri nih, karena tadi Bapak sudah berbicara mengenai saat ini fokusnya masih di konektivitas, betul ya Pak ya? Tapi tadi sudah juga disampaikan mengenai keamanan dan juga ketahanan. Nah, mungkin ada nggak Pak Bruce, saran dari Pak Bruce mengenai apa sih yang saat ini sudah terjadi mungkin di industri-industri lain gitu ya, tentang keamanan dari digitalisasi ini sendiri gitu. Kita sudah banyak berbicara mengenai big data. Saat ini pun data yang ada di Indonesia juga cukup banyak mungkin ya Pak ya. Nah, mungkin Pak Bruce bisa menyampaikan seperti apa tuh Pak yang bisa disampaikan? Ya, kalau saat ini ya di Indonesia, kalau kita bicara cyber security, 3 pilar itu biasanya pilar pertama itu adalah people, proses, dan teknologi. Jadi kalau saya lihat yang ada di kalangan pelaku usaha dan enterprise saat ini, mereka kebanyakan di Indonesia kesadarannya masih pada teknologi saja. Jadi kalau saya bicara cyber security, saya beli box, itu bisa firewall, IDS, IPS, atau alat apapun yang berhubungan dengan cyber security, saya pasang, selesai sudah. Saya sudah comply dengan cyber security. 2 pilar yang di atasnya itu lupa. Padahal kalau kita lihat di 3 pilar NIST, itu teknologi itu di bawah nih. Yang di atas itu people dan proses. Kenapa proses di bawah? Karena untuk menjalankan proses perlu people, bukan perlu teknologi. Teknologi kan robot ya, seperti itu ya. Di program apapun dia jalan, tetapi untuk menjalankan proses yang sebelumnya dia perlu people. Dan people ini menyangkut mindset orang mengenai teknologi, culture, kesadaran kita, bagaimana kita menjaga aspek-aspek yang mempengaruhi cyber security di sisi kita sendiri. Itu menurut saya perlu digalakan dan edukasi lagi kepada masyarakat, terutama masyarakat di Indonesia, bahwa people ini nomor 1. Kita punya alat nggak bisa mengoperasikan, ibaratnya kita beli pesawat Boeing 787 tapi nggak ada pilotnya masih pilot Cessna semua, ya
percuma juga, either pilotnya nggak berani nerbangin, apa pesawatnya begitu diterbang juga nggak dapat feature-nya kan, seperti itu kan. Nah, jadi people ini penting. Jadi people ini untuk harus diedukasi bahwa aspek-aspek cyber security, terutama yang menyangkut dirinya sendiri. Yang pertama adalah contoh ya, nah people. Berapa orang dari kita, saya kasih contoh, yang handphonenya ini selalu dalam keadaan WiFi on, demi just for the sake of practicality. Jadi supaya saya begitu masuk WiFi saya langsung on. Padahal Anda tahu nggak, kalau WiFi on ini nyala, apa yang terjadi? Jika Anda masuk ke area umum, ada orang satu black hat yang jahat duduk dengan laptop dengan laptop dan akses kontrol yang di setel dengan kekuatan tertinggi yang bisa menyadap informasi Anda. WiFi Anda nggak nyangkut ke sini, ke WiFi publik yang resmi, tapi nyangkut ke si hacker ini. Itu dari situ. Bayangkan di situ kalau dia tahu ada orang public figure yang penting yang mau menyadap, dari sisi itu aja kita sudah bicara bahwa ini cyber security. Dari sisi orangnya dia nggak sadar bahwa ini nggak boleh seperti itu. Kira-kira. Nah, itu termasuk aspek-aspek yang harus diedukasi juga. Bolong-bolong di situ tuh banyak. Sisi culture itu banyak. Baik. Yang kedua, password. Berapa banyak yang menggunakan password, nama pasangan, tanggal lahir anak, nomor mobil yang gampang ditebak. Yang mudah ya. Udah gitu kalau disuruh mengganti password setiap 1 bulan sekali, diganti sama dia. Tapi passwordnya ditaruh di bawah keyboard, ditempelin. Kita kalau mau jadi hacker pertama kali nyari password bukan masuk ke komputer, Pak. Terus terang nggak? Kita lihat di bawah keyboard, di bawah mousepad, di belakang monitor, kita cari ada nggak itu tempelan-tempelan password seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu kelihatannya basic tapi sangat penting ya untuk diedukasi ya. Baik. Apalagi bagi kalangan-kalangan yang memiliki, yang public figure, yang memiliki posisi penting, yang banyak di hijack, yang juga mengeluh privasinya suka diserang dan lain sebagainya. Baik, terima kasih Pak Bruce. Itu. Jadi kalau menurut Pak Bruce nih proses dan juga people yang paling Betul, penting ya, ya, Pak ya. Balik betul. lagi tadi ke penjelasan Pak Andi nih Pak. Bagaimana sih Pak proses dan people tadi yang dipersiapkan oleh Lemhanas, karena Lemhanas sendiri sebenarnya juga terkait dengan people ya Pak ya, para pemimpin juga gitu ya. Bagaimana Pak? Ya, tadi yang seperti disampaikan ada proses, ada people, ada teknologi. Kalau tadi saya dalam kerangka arsitektur itu, ya prosesnya harus disepakati dulu, doktrin yang mau kita pakai apa, regulasi apa. Misalnya sampai hari ini di tingkat undang-undang kita nggak ada undang-undang keamanan cyber. Baik. Ya, di tingkat kebijakan nasional masih dalam proses, misalnya strategi keamanan cyber nasional Indonesia. Kita harus mengakui misalnya di antara 10 negara ASEAN, kita satu-satunya negara yang sampai hari ini belum punya strategi keamanan cyber nasional. Nah, itu yang sedang berusaha kami lengkapi. Kalau seandainya tadi ada people-nya ada dalam organisasi yang kita andalkan untuk keamanan cyber, terutama kombinasi antara Kominfo dengan BSSN, lalu di kepolisian ada, di intelijen ada, di TNI, di Kementerian Pertahanan juga ada. Ya, manusianya ya harus dimulai dirancang apa yang namanya menjadi digital leadership, misalnya sampai kepada digital talent. Digital leadership salah satunya kami berusaha bentuk di Lemhanas di tingkat pemimpinan nasional. Kalau misalnya digital talent ada satu angka yang dikeluarkan oleh Kominfo memperkirakan untuk memulai atau melaksanakan transformasi digital, maka Indonesia harus menyiapkan 9 juta ya digital talent. Nah, kalau teknologi, adopsi teknologi, ya bagaimana pelan-pelan sekarang kita berusaha supaya Indonesia tidak tertinggal dari konektivitas global. Jadi jangan sampai negara sudah mau lompat ke 5G plus, kitanya masih tertati-tati dari 3 ke 4 misalnya. Jangan sampai kita ketinggalan itu, makanya konektivitas menjadi program yang harus segera diselesaikan. Nah, baru setelah itu kita adopsi teknologinya untuk menguasai teknologinya, tapi itu tadi tergantung dari kemampuan organisasi, kemampuan kebijakan, program anggaran kita untuk secara baik mengalokasikan sumber daya ke sektor ini. Baik, terima kasih Pak Andi. Oke, saya mau ke Mas Resa nih. Kalau dari sisi pelaku pasar ya, Mas Resa sangat paham dari dunia market research gitu ya. Pasti Mas Resa juga paham sekali bahwa ketika kita semua berbicara tentang digitalisasi, ada data-data yang tersimpan di sana yang sebenarnya seperti dua mata pisau. Di sisi baik kita menjadi lebih aware gitu ya, kita punya banyak data, tapi di sisi negatif itu juga bisa berbahaya. Nah, menurut pandangan Mas Resa sendiri dari sisi research seperti apa, Mas?
Baik, jadi kalau pandangan saya begini Pak Gubernur, Pak Bruce, jadi mungkin saya coba sharing-sharing. Jadi di Kopi itu kita melakukan aktivitas riset setiap hari. Yang di riset itu siapa? Yang di riset adalah konsumen. Artinya individu per individu kita riset behaviornya, perilakunya kita pahami. Jadi dari mulai bangun tidur sampai tidur itu kita selalu mengkaji itu tiap hari. Dari sisi ekonomi, perkembangan penguatan ekonomi kemasyarakatan gitu ya, tentu itu memberikan benefit yang luar biasa. Apalagi Pak Presiden juga sempat menyampaikan terkait hilirisasi industri. Jadi dari mulai rantai supply produksi sampai akhirnya ke rantai paling ujung pada konsumen. Jadi itu menjadi sebuah arahan yang strategis dan sangat didorong oleh pemerintah. Dampaknya ada dua, betul yang tadi disampaikan Mbak Vika. Di sisi lain memang data yang kita miliki setiap hari itu memberikan dampak positif bagi perekonomian, tapi di sisi lain ketika data yang terkumpul atau analisa ini digunakan oleh orang-orang yang salah atau oleh pihak-pihak yang ingin menghancurkan Indonesia bahkan dalam kacamata ketahanan nasional, ini sangat berbahaya sekali. Jadi dari pandangan saya sendiri pun bahwa pengelolaan data, big data dalam sektor industri itu menjadi concern harusnya oleh kita semua. Jadi kesadarannya oleh pelaku usaha harus ada, kesadaran yang ngumpulin juga harus ada, kemudian pencegahannya baik dari sisi infrastruktur, kebijakan, peraturan harus dibuat, kemudian tentu secara teknologi tadi Pak Bruce sudah sampaikan gitu ya bahwa secara teknis memang harus dijagain. Jadi kalau pandangan saya sih begitu, Mbak Vika. Baik, terima kasih Pak Reza. Balik lagi ya tadi kalau kita berbicara balik lagi ke people dan juga proses sebenarnya yang sangat harus kita kuatkan gitu ya. Betul. Nah, balik lagi nih ke Pak Andi. Kalau dari sisi people itu balik lagi ke people nih Pak ya. Saya lihat beberapa pimpinan daerah contohnya, misalkan dari kemarin di bupati dari beberapa daerah itu sudah menyiapkan, mereka sudah punya platform-platform masing-masing seperti itu. Nah, apakah pengelolaan itu juga diatur oleh negara? Kemudian bagaimana data yang ada di dalam platform-platform tersebut? Contohnya mereka membuat sistem terpadu yang sebenarnya data di situ cukup luas gitu ya. Balik seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Reza, di mana itu juga bisa jadi dua sisi ya untuk pengelolaan data tersebut, Pak. Ya, Indonesia sedang mengalami proses transisinya ya. Transformasinya dari sistem analog ke sistem yang digital ya. Sama orangnya juga, orangnya beralih dari sistem analog, generasi analog untuk nanti akhirnya memiliki kepemimpinan di level-level strategis yang memang dari digital native. Mungkin kita yang duduk di sini bukan digital native, kita orang yang tahu apa arti kata interlokal. Orang yang masih pusing dengan kata, dulu pernah pusing dengan kata roaming. Betul. Orang yang tahu 0341 itu kode area mana. Kode area mana, betul. Itu tahu itu kita generasi analog. Ya. Nah, anak-anak digital native tidak tahu kata-kata yang tadi saya sebutkan. Yang interlokal 0341, 022 mereka tidak tahu. Mereka hanya tahu nomor telepon 08 titik. Jadi begitu ada nomor telepon 02, 03, 05 bingung. Nah, itu nomor telepon apa, tahunya 08. Nah, kalau kita tahu itu kita generasi analog. Ada transisinya. Nah, begitu transisinya ya ada yang cepat-cepat lompat untuk mengambil teknologi terkini. Pokoknya ada teknologi yang baru, adopsi. Ada teknologi yang baru, adopsi. Jadi kemungkinan di banyak kementerian, lembaga langsung buat platform, langsung buat aplikasi dan seterusnya. Misalnya 3-4 tahun yang lalu saya nggak ngerti apa arti kata podcast. Ya kan? Saya nggak ngerti, sama sekali nggak ngerti. Saya tahunya wawancara direkam. Saya tahu. Tiba-tiba sekarang podcast, ya kan? Ya, hal yang sama. Ya, nah kita ada lompatan-lompatan itu yang kemudian kita tadi kadang-kadang ke teknologinya tanpa menyiapkan yang kami sebut arsitektur. Yang sekarang sedang berusaha kami siapkan arsitekturnya, sudah berkali-kali kajiannya kami lakukan. Lalu kalau di negara ya yang terdepan akan Kominfo dan BSSN. Itu yang akan menjadi terdepannya. Lalu nanti kalau misalnya tadi tentang pemerintahan daerah juga nantinya akan dipandu oleh Pan-RB ya untuk merapikan proses digitalisasinya. Ya, Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan sudah pernah mengungkapkan
keheranan beliau tentang ratusan ribu Ya. aplikasi-aplikasi baru yang tiba-tiba muncul di kementerian lembaga yang tidak terkonek satu sama lain. Ya. Yang kita sebut sebagai misalnya data nasional, data center, one data center, dan seterusnya itu masih jauh karena kita sekarang lagi dalam proses dalam proses transformasi untuk merapikan sistem digital kita. Baik. Yang tadi seperti dikatakan Pak Bruce, kita memang harus lengkap. Ya. Pak Bruce bilang 3 layer dari teknologi, people, dan proses. Kalau kami prosesnya sendiri masih kami bagi dari doktrin sampai kebijakan, ada 4 layer proses yang Baik. harus kami siapkan. Lalu di dalam people itu ada organisasi yang juga harus kami siapkan. Ya, idenya sama, Ya. idenya nyambung bahwa digital ini bukan hanya semata-mata teknologi, tapi banyak hal yang harus kita siapkan untuk membangun rumah digital Indonesia. Baik, terima kasih Pak Andi. Cukup menarik ya, tapi waktu kita terbatas. Jadi saya ingin minta Pak Bruce nih untuk memberikan sarannya. Kalau tadi berbicara dari sisi industri secara umum, boleh nggak Pak Bruce menyampaikan kira-kira apa sih yang harus ditambahkan atau diberikan saran kepada Pak Andi dan juga dari government atau aparatur negara gitu Pak, untuk bisa mendapatkan ketahanan secara nasional tapi kita bisa ke era digitalisasi. Agak tricky ya pertanyaannya. Oke, kalau saran mungkin yang kita lihat ya Pak ya, dari sisi praktisi yang sekarang ini memang perlu lebih banyak sosialisasi, again balik lagi ke proses dan people. Jadi sosialisasi peraturan dan doktrin tadi, sama mungkin ada muara yang jelas bahwa kalau ada hal-hal yang menyangkut security breach seperti itu, karena kita bicara topik ini adalah mengenai cyber security ya. Jika ada security breach, instansi mana yang bertanggung jawab? Apakah itu ada di Kominfo kah, atau ada di BSSN kah, atau ada di yang lain-lain? Karena atau kalaupun memang harus dibagi, tetapi ada kejelasan. Let's say misalnya breach di sektor yang menyangkut ketahanan nasional, militer dan politik, of course itu ada di sisi BAIS sama mungkin definisi Sat Cyber TNI dan lain sebagainya seperti itu ya. Kemudian kalau di sisi breach di sisi keuangan di financial sector, mungkin BSSN yang harus mengkoordinasi over, ya? seperti Ya. itu. Nah itu mungkin perlu dijelaskan dan dimasukkan juga di kerangka pemikiran. Saya yakin sudah dibahas juga, karena sekarang ini kelihatannya memang banyak organisasi yang kalau ada kejadian malah sorry to say agak lepas tangan ya. Gitu. Ini bukan saya, ini bukan ranah saya, bukan ranah saya. Jadi kita juga kebingungan gitu. Beberapa instansi memang sudah melakukan inisiatif yang bagus. Tadi seperti yang Mbak Vika katakan, untuk kabupaten-kabupaten sudah ada framework cyber security. Nah, saya lihat itu di BSSN sudah mulai menggalakkan itu. Mereka membuat yang namanya instansi suatu aktivitas namanya CSIRT ya, Cyber Security Incident Response Team. Itu kalau dulu banget di Indonesia ada namanya IDCIRT ya, seperti itu ya. Tapi sekarang mungkin berubah jadi CSIRT. Kalau ada Cyber Security Incident Nasional, ada tim dari BSSN yang bergabung dengan beberapa pelaku industri, termasuk organisasi saya juga, yang bisa diturunkan dan kita semua sama-sama menanggulangi dan memberikan resources ke BSSN untuk menanggulangi insiden nasional tersebut, seperti itu. Nah, itu aja sih kira-kira. Jadi mungkin balik lagi memang seperti yang sudah disarankan oleh yang sudah dikatakan oleh Pak Andi juga, bahwa yang lagi diproses itu layer 2-nya ya, prosesnya ya. Jadi prosesnya lagi sedang dibenahi. Nah itu dititipkan saja mungkin penanggung jawabnya lah, PIC-nya untuk cyber incident. Jadi basically siapa PIC untuk setiap koordinasinya. Karena nasional kalau dari nationwide agak lucu juga tuh, kayak kemarin yang insiden Biorka aja semua pada begini-begini semua gitu, nggak ada yang bisa kasih seperti itu. Baik, terima kasih Pak Bruce. Kalau dari Pak Reza nih, dari sisi pengelolaan datanya, let's say nanti sudah benar-benar maju semuanya gitu ya, kira-kira pengelolaan datanya ada suggestion nggak untuk bisa disuggest ke Pak Andi? Baik Pak Gubernur, jadi gini, kalau pandangan dari Perpi, mungkin dari saya gitu ya, jadi tadi konektivitas kita punya kerangkanya gitu ya, kemudian penyimpanan kita punya kerangkanya. Nah berikutnya adalah pengelolaan, pengolahan, dan hasilnya ini juga perlu kita jaga.
Dalam arti apakah tadi kalau concern people, apakah manusia yang mengolah dan menganalisanya ini perlu ada pendidikan khusus misal mungkin, atau standarisasi khusus, atau sertifikasi khusus. Kemudian yang kedua, apakah juga mungkin dari sisi hasil dari pengolahan itu lebih kepada proses tadi ya. Concern yang kedua adalah apakah memang ini harus masuk kepada pihak tertentu yang memang sudah tersertifikasi juga. Jadi kalau ada apa-apa, PIC-nya jelas gitu ya, kira-kira Pak Bruce ya. Mungkin itu sih kalau pandangan saya. Baik, terima kasih Pak Reza. Dari Pak Andi untuk sebagai penutup nih Pak, apakah ada yang ingin disampaikan terutama untuk aparatur negara atau mungkin petinggi atau bagi kami para profesional gitu Pak, yang bagaimana sih cara kita menjaga ketahanan negara terkait era digitalisasi ini Pak? Ya, tantangannya memang besar ya. Jadi kalau memperhatikan berita di Amerika Serikat 2 minggu terakhir ini, ada kebocoran data di Pentagon. Betul. Dan kebocoran data itu dianggap sebagai kebocoran data Intel paling memalukan di abad ini di Pentagon, karena itu terkait dengan Ukraina, terkait dengan Taiwan, terkait dengan Korea Selatan, dan seterusnya yang dilakukan hanya oleh level tentara rendah. Jadi bukan level tinggi. Jadi di sana mereka kemudian mengutak-atik kembali, mengevaluasi kembali tentang keamanan data mereka ya. Saya belajar cyber mungkin sudah 10-15 tahun yang lalu. Waktu itu salah satu dosen saya mengatakan saat ini every code is breakable, nothing is secure. Every code is breakable, nothing is secure. Dengan kesadaran itu ya mari kita siapkan ya keamanannya. Ketika saya diminta oleh Presiden Jokowi untuk merubah waktu itu lembaga sandi negara menjadi badan cyber di tahun 2016-2017, saya melakukan beberapa kunjungan ke negara-negara lain sebagai komparasi. Salah satu yang saya kagum itu ke Finlandia. Di Finlandia itu ada satu perusahaan namanya F-Secure, Finland Secure. Saya suka logonya, masuk ke lobbynya, saya suka logo moto dari perusahaan itu. Motonya adalah relax, you are in good hand. Jadi menunjukkan confident, menunjukkan tanggung jawab. Ya, dan F-Secure ini adalah perusahaan swasta yang bertanggung jawab untuk mengamankan pembangkit listrik tenaga nuklir di Finlandia. Jadi karena itu standarnya tinggi sekali, termasuk yang tertinggi di dunia dari Cyber Security Index. Tapi ketika saya masuk ke lobby perusahaan itu ya, yang saya senang ketika relax, you are in good hands. Saya baca motonya. Ketika masuk ke ruang rapat itu lagi-lagi ada satu moto di situ, you got problems, we are the solution. Nah, so confident ya Pak ya. Confident begitu. Nah, itu yang saya inginkan muncul di Indonesia. Kalau nanti kita melakukan transformasi digital, ada lembaga-lembaga yang memang confident bilang we are the solution. The solution. Nah, moga-moga itu bisa Mudah-mudahan. Ya. Baik, terima kasih. Oke, ini dari kita semua. Terima kasih atas waktunya Pak Andi, Pak Reza dan juga Pak Bruce. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya.